Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Wa qala aidan aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita masih tetap dikaruniai nikmat dalam bentuk kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Bil khusus nikmat iman dan Islam yang menggerakkan hati kita semua, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka berbagi duka dengan keluarga, sekaligus kita masih punya keinginan untuk mendengarkan tazkirah dalam rangka saling mengingatkan satu dengan lainnya dalam perjalanan hidup kita di dunia. Mudah-mudahan nikmat yang luar biasa ini Allah masih tetap karuniakan kepada kita sampai kapanpun, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi abdan syakura, hamba yang tahu bersyukur. Salawat dan taslim kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah dipilih sekaligus dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau memiliki perbedaan dengan nabi dan rasul yang lain, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rahmat Allah yang selalu tercurah pada diri beliau tercurah pula kepada keluarga sahabatnya, istimewa pada kita semua yang sampai detik ini masih tetap istiqomah dalam menjalankan syariat, sehingga kelak di yaumil akhir insyaallah kita memperoleh tiket dan pengakuan dari beliau sebagai umat yang memperoleh syafaat. Amin. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah, teristimewa pinoananggo makumpunggu rongon almarhum dan paling khusus doakan di Dema Simbo yang saat ini diuji oleh Allah. Karena siapapun kita dan apapun keadaan yang kita alami di dunia ini, tidak ada kita yang punya keinginan untuk mau berpisah, apalagi untuk pergi selamanya. Persoalan mau atau tidak, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka itulah yang harus kita terima. Di ayat yang kedua yang kami angkat di hamdalah tadi, Allah sudah memberikan informasi kepada kita
Aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, mati itu pasti akan menemui kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu bersembunyi dalam benteng yang paling kuat. Peristiwa ini terkait erat dengan sebuah riwayat yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ketika itu beliau duduk berapat dengan semua sahabat beliau. Tiba-tiba datang seorang tamu. Tamunya asing, kedatangannya tidak diundang, langsung duduk di dekatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bertanya kepada teman-temannya, para sahabatnya waktu itu, kamu kenal tamu yang datang ini? Tidak ada satupun orang yang di dekat Nabi Sulaiman yang tahu siapa tamu itu. Maka Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa tamu ini kalau dia datang, sudah itu akhir hayat kita. Dan dia tidak pernah datang untuk pesiar. Dia datang untuk sesuatu, dan dia tidak akan kembali kepada Allah kalau dia tidak bawa seseorang. Begitu itu orang pergi, dia datang sejenak, duduk pun sejenak, lalu berangkat. Tiba-tiba anak muda datang dari arah belakang. Kabilah Sagaya. Kira-kira kabilah saya, kabilah si Parmanul waktu dan kabilah saya. Pemuda yang ganteng ini datang dari arah belakang lalu mendekat kepada Nabi Sulaiman. Ya Rasulullah, siapa tamu yang datang tadi? Nabi Sulaiman jawab kembali, dia datang, dia tidak akan pulang kalau tidak ada bawa sesuatu, dan kalau dia datang sudah itu akhir dari kehidupan seseorang. Lalu ditanya, waalaikumsalam, fadal. Lalu ditanya oleh si Nabi Sulaiman tentang maksud dari anak muda ini. Kenapa kau tanya dia? Tidak. Sebab sejak dia datang sampai dia pulang, saya terus yang dia lihat. Anak muda terus banget ini panona begitu rata yang jauh sampai nanjili, anak muda terus itu yang dia tatap. Lalu setelah ditatap, apa yang reaksi yang ada dalam diri kamu? Saya ketakutan ya Rasulullah, ketakutan saya. Oleh telah kira-kira setengah numpak kok. Lalu dia mohon kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Rasulullah yang diberi mukjizat, mampu untuk memerintahkan angin, minta tolong, berdoa pada Allah, perintahkan angin supaya dia bisa bawa terbang saya jauh dari tempat itu, sehingga tamu yang datang tadi tidak lagi menemui saya. Merengek dia, meminta, mengiba pada Sulaiman. Ya namanya Nabi memang sudah diberi oleh Allah sifat murah. Dia penuhi permintaan anak muda tadi. Dia mohon angin datang. Lalu anak muda itu disuruh oleh Nabi Sulaiman, naiklah kau sedikit di tempat yang tinggi. Angin bertiup, pelan-pelan anak itu goyang, lalu tiba-tiba terbang. Dalam perjalanannya anak tadi itu berbicara. Kira saya betul. Tak murah saya. Kalau di sana kau boleh lihat saya, boleh kau tatap saya gemetar. Tapi ketika Nabi Sulaiman tolong saya, sudah jauh dari pantauan kamu dan kau tidak akan temukan. Dia perintah angin, ya angin turunkan saya di puncak gunung Sinai di Palestina. Begitu dia turun, pas kakinya baru satu kaki menginjak di puncak gunung, tamu yang datang tidak diundang tadi di depannya Sulaiman dalam sementara rapat itu sudah menunggu dia di sana. Cerita itulah, riwayat inilah yang terkait dengan datangnya mukjizat dari Allah, wahyu dari Allah. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah.
Di mana saja kamu berada, mati pasti akan temui kamu. Sekalipun bersembunyi dalam benteng yang paling kuat. Di tempat yang ramai banyak orang menyaksikan, dia masih tertunda. Tapi ketika dia ingin melarikan diri dari kematian itu, dijemput tanpa kawan di suatu tempat yang sunyi. Riwayat ini memberi pembelajaran buat kita. Yang masih dikarunia oleh Allah hidup, masih diberi oleh Allah izin untuk bisa menikmati kehidupan ini, bahwa jangan pernah terlintas di benak kita sedikit pun bahwa kematian itu masih jauh. Pelajaran itu telah dipraktikkan oleh seorang sufi, Sufyan Tsauri. Apa praktek beliau dalam hidupnya? Setiap beliau sholat, dia tetap berucap, ini sholat saya yang terakhir. Dia habis subuh, dia bilang ini subuh saya yang terakhir. Habis duhur, itu kalimatnya, asar, maghrib, isya, seterusnya. Lalu ditanya oleh muridnya, wahai guru, kenapa ucapan itu yang selalu menghias bibir? Apa kata beliau? Karena tidak ada jaminan dari Allah bahwa subuh hari ini saya lakukan masih boleh subuh besok. Saya kalau datang perasaan malas dalam dirinya, nah maularana, nah lente buku, godaan luar biasa untuk bangun buat sholat. Di dalam kamar Sufyan Tsauri itu dia siapkan satu lubang sama bentuknya dengan kubur di kamar tidur. Pemian ibadah yo. Setiap perasaan malas mau muncul dan awilan tayo, dia tarik papan baru dia nasihati. Ini baru coba-coba. Baru coba-coba dia bilang setengah mati, apalagi kalau sungguhan. Bangun dia untuk laksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah menjadi prioritas? Menjadi satu keutamaan yang harus kita penuhi dan tidak boleh kita tinggalkan. Karena hanya itu yang bisa nolong kita. Hanya itu yang bisa menyelamatkan. Di berbagai tempat setiap saya berceramah, saya sampaikan pesan Allah dan Rasul ini, bahwa orang tua kita punya ayah ibu, alhamdulillah. Kita punya anak banyak pun alhamdulillah. Kita punya saudara banyak alhamdulillah. Ada istri suami alhamdulillah. Tapi jujur tidak satu pun di antara mereka yang mampu nolong kita. Tidak ada. Tiada yang bisa nolong, tiada yang bisa bantu, tiada yang bisa menyelamatkan kita. Apalagi dipertegas oleh pernyataan Allah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu semua lari. Kita lari dari saudara, lari dari ibu bapak, lari dari istri dan anak. Pada kemarin, apalagi kalau prinsip kita orang Indonesia Timur itu makan tidak makan asal ngumpul. Kita inginkan satu, para manggoni asal kita sanjapo dan nemo juga kampung tahu. Begitu setia, begitu keinginan untuk tidak mau berpisah, tapi besok tidak ada alasan dan dalih itu yang berlaku. Kita berada pada posisi kita masing-masing. Lalu apa yang boleh nolong kita? Apa yang bisa menyelamatkan kita? Ibadah yang kita kerjakan selama hidup. Yang kita buat, yang kita kerjakan. Lalu bagaimana prosesnya ibadah itu bisa menjadi sebuah kenikmatan dalam diri kita? Oh, banyak. Jauh langkahnya, Pak. Terkecuali orang yang dapat hidayah itu yang ibadahnya otomatis. Begitu dia langsung sudah tamu taat sudah. Itu orang yang dapat hidayah luar biasa itu. Itu manusia pilihan. Tapi umumnya kita harus prosesnya 4. Yang pertama dipaksa dulu. Kita harus paksakan dulu diri kita. Bangun tengah malam di saat orang tidur nyenyak, kita tembus kedinginan. Bangun kita paksa. Baranan royo mata paksa.
Dari paksa mulai sudah menjadi satu kesukaan, kebiasaan. Kita sudah terbiasa, dibiasakan. Begitu kita paksa mulai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, sudah mulai pelan-pelan kita sudah terbiasa, sudah dibiasakan oleh keinginan untuk melaksanakan ibadah. Setelah dipaksa, dibiasakan, masuk lagi, sudah menjadi kebutuhan. Kita sudah butuhkan ibadah, tapi belum sempurna. Kemantapan ibadah kita, istiqamah dalam pelaksanaannya, karena kita yakin pada Allah. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Saya tidak boleh lihat dia, tapi saya yakin bahwa dia menyaksikan saya. Maka muncul yang puncak yang keempat, dinikmati. Kalau kita sudah nikmati ibadah itu, pengguri makomir, saya harus bangun di tengah malam karena ada hadiah besar, martabat luar biasa, derajat dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah. Fa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak ata ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Karena kita sudah nikmati itu yang kita inginkan. Karena tidak ada waktu yang lain boleh kita raih sukses martabat itu. Apapun status sosial yang kita sandang, kita tidak dapatkan itu. Tapi ketika kita mampu untuk menunjukkan bagaimana ketaatan kita kepada Allah, insya Allah kita akan dapatkan bekal amal yang kita buat dalam hidup ini. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin kembali untuk menyampaikan apa yang sekilas saya sampaikan kemarin lewat khutbah itu. Di dalam diri kita sebagai manusia ini, kita berhadapan dengan sebuah ketentuan Allah, yang semua janji ketentuan dari Allah itu tidak ada yang sia-sia. Allah tidak pernah turunkan sebuah perintah, Allah tidak pernah mewajibkan sebuah anjuran kepada kita kalau tidak punya manfaat. Karena Allah tidak berkeinginan bahwa kita capek percuma, sia-sia dalam pelaksanaan, tidak. Bahwa ada maksud tertentu yang dikehendaki oleh Allah, dan ketika kita laksanakan tidak pernah menguntungkan buat Allah dan Rasulnya. Kita yang melakukan, kita yang menikmati hasil. Lalu apa yang dikehendaki oleh Allah? Dia mampu membentuk kita sehingga memiliki jiwa ruhul qalbiyah. Dalam jiwa kita hadir setiap saat rasa keterpanggilan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan ini dirinci lagi oleh para ulama jadi 3. Panggilan Allah yang pertama lewat suara muazzin, lewat azan 5 kali sehari semalam. Dia seru kita, dia ajak kita nih pokio, kita nih ngaresin kita. Pertama kalimat itu berbunyi Allahu Akbar. Sebuah pernyataan yang memberi keyakinan bahwa Allah itu maha besar. Ketika kita yakin dalam hati, sadarlah kita bahwa ya kuitaran apa-apa. Tidak ada arti apa-apa saya. Yang besar, yang agung, yang mulia hanya Allah. Apapun kelebihan kita, keagungan kita, mungkin pengakuan kita, kita orang besar dalam hidup ini. Pengakuan hampa dan tidak pernah mendapat pengakuan dari Allah. Karena Allah sudah menyatakan dirinya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sesudah itu kita diberi anjuran untuk meyakini lewat 2 kalimat syahadat panggilan azan tadi. Suara Allah melalui suara muazzin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa yakin kita kepada Allah, la ilaha illallah. Suka orang Arab paracaya anu tadi. Ai Maria Sinji mata nafatul quri marantale suka orang paracaya.
Tidak usah diyakini. Sebab itu bisa mencelakakan kita, menyesatkan kita, membahayakan kita. Suka mah. Gara-gara sinjil muri marantale we ya tanah jadi nadungga. Alhamdulillah. Ane tarang ngana we nu matabur sia aku kira-kira aku narumpu modaya ku. Nauzubillah. Jangan. Manusia boleh nolong kita lewat ucapan, lewat doa, lewat ayat Al-Quran yang dia baca, boleh saja. Dan memang Al-Quran itu mahuwa syifa'un wa rahmah lil mu'minin. Dia itu penawar, obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Kalau perantaraan itu alhamdulillah, tapi mutlaknya izin dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak usah kasih yang ada ilah yang lain. Suka meraparancai. Kalau bangun di jalan ngayu, kebetulan nanti kaja. Yonti kanu punung gayu mulin jauh ya. Nauzubillah min zalim. Apalagi sampai we itu aku bara jadi pelama. Nakawau puluh makan, cuma macam-macam istilah. Dari kita tuh pewe. Ayo tambah lain parakang. Ayo lain pongko. Kurang sekitar 8 bulan umur saya 60 tahun. Sampai hari ini sampai tonong mulai jentuk pewe. Tapi ini jadi istilah, jadi keyakinan. Tamuria aten disambar. Buktikan dengan kekuatan medis. Pare sampai dari Maria aten. Ada tuan dokter tidak ada lagi aten, boleh tidak kono. Ini keyakinan kita. Kalau la ilaha illallah tidak usah yang lain, karena itu bisa membahayakan. Apalagi dalam hadis qudsi Allah sudah bilang, besok kita minta tolong di hadapan Allah di akhirat. Allah sudah kancing, saya tidak akan menolong kepada kamu, minta tolong kepada sesuatu yang kau yakini di dunia. Nauzubillah min dzalik. Karena hari itu yang pelindung kita hanya Allah. Sehingga dalam hadis itu Allah katakan, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah yang hari ini tidak ada lagi perlindungan lain. Tidak ada yang mampu melindungi kecuali kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul Muhammad itu nauzubillah nilainya Nabi Adam, Nabi Musa menawarkan diri pada Allah, ya Rabb, saya ikhlas jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Adam. Nabi Musa orang yang paling kuat karena di dunia ini nabiya nombai pa malaikat jauh jarak 2. Nabi Musa ketika datang malakal maut disapa kena nafu umatah. Malakal maut datang pencabut nyawa datang untuk cabut nyawanya. Ini siapa kena? Nah nafu umatah. Saya kira-kira mabia kita rima bahasa apa ke malaikat. Tidak ada. Kuatnya Nabi Musa. Ada ini kanjil efei mokor. Tombus dia ke kulit karena bulunya sama dengan jarum. Tapi di hari itu dia minta, ya Rabb, saya ikhlas jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam manusia pertama yang dengan izin Allah, tangan Allah melalui malaikat yang cipta dia tanpa ayah dan tanpa ibu. Tapi dia minta pada Allah, saya mau jadi umatnya Nabi Muhammad. Ditanya kenapa? Kalau saya pertama di surga, pakaian saya lengkap, jaminan semuanya ada, kehidupan bahagia. Ketika saya berbuat dosa, Allah keluarkan dari surga, pakaian ditanggalkan, saya keluar telanjang. Tapi umatnya Nabi Muhammad luar biasa. Di luar surga dia melakukan maksiat. Di luar surga dia melakukan maksiat, tapi tidak pernah ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya di dalam surga, keluar dari surga ditelanjangi oleh Allah. Ini kehebatannya Rasulullah. Ini yang kita yakini. Tidak usah dicampur dengan keyakinan lain. Apa yang diperintah oleh Rasulullah suka orang raifah. Karena Rasulullah mi'raj untuk sholat. Tapi nadia, tapi kari pelapawi, tarari pelapa, alhamdulillah di kampung tanah. Nadia duduk, no sambaya, neoko, no sambaya,
no lumako, no sambaya, senang toh. Sementara petunjuk syariat itu sudah diajarkan oleh malaikat kepada Rasulullah. Ini tata cara pelaksanaan ibadah supaya kita jauh lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat yang kedua lewat suara Allah melalui panggilan muazzin. Yang ketiga, hayya 'alas shalah, dia perjelas lagi secara khusus. Mari dirikan sholat. Bagaimana indahnya kalimat untuk sholat. Kalau zakat tunaikan, kalau haji kerjakan, tapi sholat tidak pernah ada ayat yang mengatakan i'malus sholat, tapi aqimis sholat, dirikan sholat. Bagaimana hebatnya ayat ini. Dirikan sholat. Karena dia sama dengan sebuah bangunan yang satu sama lainnya saling mengikat. Dan akan membentuk sebuah kehidupan pelakunya menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bapak Ibu yang dimuliakan. Lalu untuk apa kita lakukan ini? Bentuk dari salah satu rasa syukur kita kepada nikmat Allah. Karena nikmat yang kita terima Allah tidak pernah minta bayar. Tidak pernah diminta harga, tapi hanya Allah minta kamu jadi orang yang bersyukur. Niscaya nikmat saya tambahkan. Tapi kalau kau ingkar, inna azabi lasyadid. Bahwa siksaku, azabku sangat pedih. Kita disuruh bersyukur pada nikmat. Adakah nikmat Allah yang kita dapatkan dalam hidup ini? Na'udzubillah nadia. Tidak mampu kita hitung. Wa in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung tidak akan mampu kamu hitung. Satu contoh saja. Ada sarjana matematika di sini malam ini. Dari ya? Sehebat apapun, barangkali S3 matematika belum ada pernah saya dengar dia mampu menghitung berapa helai rambut yang ada di kepala. Apalagi Al-Nanibi. Malu itu atau belum ada. Rambut yang ada di kepala belum ada yang sanggup berapa helai. Sanggup yang take, sanggup yang peka, itu baru di kepala, belum yang ditampal lain. Itu artinya jawaban bahwa kita tidak mampu menghitung nikmat Allah. Kita hanya diminta syukur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita atas nikmat. Satu hari peristiwa besar luar biasa yang diceritakan kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini manusia luar biasa, manusia luar biasa kedua dari Nabi Adam. Hanya punya ibu, tidak punya bapak. Tare papat. Tapi Maryam hamil tanpa disentuh oleh laki-laki. Luar biasa. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Selama hidup tidak pernah ada rumah. Maryam meninggal di sebuah bukit di bawah pohon. Yang riwayat mengatakan dikafani oleh malaikat kain kafan dari surga. Ini riwayat. Pekerjaannya cuma dakwah, ngajar orang untuk dekat pada Allah, menyembah pada Allah. Satu hari Nabi Isa alaihissalam niat turun dengan bekal seadanya mau dakwah. Tiba-tiba neraka kabilasa anak muda menawarkan diri. Karena umatnya Nabi Isa itu tidak pernah memanggil nabinya rasul, tidak, guru. Guru, saya mau ini. Nabi Isa bilang, kemana? Saya mau ikut guru pergi berdakwah. Maaf, saya tidak punya bekal yang cukup untuk membiayai kamu. Seadanya yang saya bawa. Dan saya pergi dakwah tidak pernah dibayar. Saya hanya ngajak orang karena ini tugas dari Allah. Saya ikut guru, oke? Karena berulang kali permintaan anak muda tadi dipenuhilah oleh Nabi Isa. Setengah perjalanan dalam perjalanan panas terik itu, tiba-tiba namanya manusia jujur, perasaan lapar muncul.
karena air masing-masing dibawa di kendi tempat air. Lapar. Nabi Isa suruh anak muda tadi, ini sedikit uang, kau pergi cari warung, beli 3 potong roti. Beli 3 potong roti dengan ukuran uangnya. Inilah berangkat anak muda. Malum kalau roti Arab itu besar, panjang, keras. Coba tanya Pak Haji, yang udah pernah. Itu kelebihan, ciri khasnya roti Arab. Besar, panjang, keras. Maaf air. Ini ciri khasnya. Datanglah roti tadi 3. 1 dikasih sama murid yang ikut, 1 diambil oleh Nabi Isa. Nabi Isa bilang 1 simpan. Makanlah mereka. Sesudah makan minum air jalan. Sebelum sampai di sepian sungai Babylon, Nabi Isa bilang sudah mulai lapar lagi. Memang kekuatan gandum kan cuma sebatas itu, kan cuma tepung. Mau makan lagi. Kau ambil roti yang 1 kau simpan tadi, kita potong 2. Anak muda yang ngikut tadi, yang menawarkan diri untuk ngawal Nabi Isa tadi bilang, guru, tidak ada lagi roti. Siapa yang ambil? Tidak tahu. Siapa yang makan? Juga tidak tahu. Padahal perjalanan mereka hanya berdua. Di jalan cuma berdua. 2 dimakan, 1 disimpan. Yang simpannya anak muda tadi. Tapi begitu ditanya, nauzubillah tamu nang ngaku. Padahal naupi gontas. Dia makan. Ditanya siapa yang makan? Dilama dari situ dia minta kehebatan Nabi Musa kalau betul dia utusan Allah. Nabi Isa, wahai guru, saya mau lihat bagaimana kehebatan mukjizat Allah yang diberikan kepada guru sehingga guru mengangkat diri sebagai Rasul Allah, pesuruh Allah. Nabi Isa tanya apa kira-kira? Saya mau makan daging. Betul. Nabi Isa berhenti, lalu dia berdoa, datang seekor kijang. Diambillah paha kanannya diiris, kemudian kijang itu dengan doa Nabi Isa berangkat ulanglah kau ke tempat. Pahanya sebelah dibakar. Nabi Isa bilang, kau sudah lihat kehebatan saya? Iya. Kalau begitu siapa yang makan roti tadi? Tidak tahu. Jalan. Begitu pas di tepi sungai Babylon, airnya yang deras, sungainya yang lebar, dalam. Nabi Isa bilang sampai di sini. Ente tidak boleh menyeberang. Kita sampai di sini. Kalau begitu, tolong. Saya mau lihat kehebatan guru. Bagaimana kehebatan guru yang diberikan oleh Allah, saya mau lihat hari ini. Nabi Isa ambil 3 buah batu besar, sebesar genggaman. Diambil. Lalu Nabi Isa letakkan di depannya, dia berdoa, ya Allah, rubahlah wujud batu ini menjadi emas. 3 buah batu jadi bulava. Jatanong ngeo. Jadi bulava. Lalu ditanya oleh anak muda, kayak saya malakoi untuk kau semua. Ambil semua. Guru, tidak usah. Cuma saya mau tanya siapa yang makan roti? Tidak tahu. Oke, kalau begitu saya ambil 1 emas untuk saya, 1 untuk ente, 1-nya untuk yang makan roti. Oh, kalau begitu guru saya yang makan. Hebat anak muda. Setelah dia lihat sebuah kemewahan, jujur dia berucap. Yang sepanjang jalan ditanya berapa kali, tetap nesatu. Maharata masalama, membuba beseta ilikum. Apa wei hobi tak kita ayo sumpah itu. Saya mana biasa no sumpah foto bahan di wele. Abok umur tarik nanti. Hanya tanah saya pun jual lele. Ah, itu gara-gara sumpah.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu Nabi Isa tinggalkan, anak muda ini asyik, bangga, bahagia, tenang dengan 3 bongkahan emas. Karena kekuasaan Allah yang dia berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak lama dari situ keanehan yang muncul. Datang 3 orang perampok. Langsung dibunuhlah si pemilik pertama, muridnya Nabi Isa. Ini Pak sih nama. Itiman nama Bulama. Yang 3 tadi sudah jelas bagi bersama 1, 2, 3 karena 3 perampoknya. Tapi satu di antara mereka Naria Pekiringoa, Jeko. Maria tahu mah Jeko yang fotoan. Jeko Nangoa. Karena satu yang jadi algojo komandan dia suruh kau pergi beli makanan sebelum kita bawa emas pulang dan kita jual di toko karena sudah jelas kita kaya dan berhenti merampok. Kau pergi beli makanan. Yang pergi 1 orang beli makanan dengan satu niat, saya beli 3 bungkus makanan, 2 bungkus saya taruh racun, 1 tidak karena untuk saya. Gara-gara ngoawi tidak syukur nikmat. Begitu orang makan makanan 2 bungkus itu, sira nama telo kamu, ya mau baang kue nubulawa. Yang 2 dikasih tinggal punya rencana. Datang pembeli makanan langsung rapate sinta mau, ya mau kita ra 2 matuhu. Langsung kita bunuh, sehingga tinggal orang berdua yang hidup. Sehingga mas yang 3 ini kita bahagi 2. Apa yang terjadi? Makanan 2 bungkus yang ada bom di dalamnya, pembelinya sudah meninggal, dibunuh. Terpaksa mereka bilang manggoni dulu, kita makan dulu baru kita berangkat supaya lebih kuat bawa emas ini. Karena yang namanya emas 1 ons saja, karena kami mau utang jauh tanpa nupulah janjang kuntot atau mau nupulah jain kata dan kasulinah sama luar biasa 900.000 1 gram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makan dulu. Begitu makan, rupanya nasi yang dibeli oleh yang sudah terbunuh tadi ada racun. Meninggallah 3 4 dengan murid Nabi Isa. Nabi Isa pulang, dia dapatkan 3 bongkahan emas, 4 mayat di dalam. Dari riwayat itu muncul pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengakhiri cerita tadi, lau anna libni adam wadiyan min zahabin labtaga thalithan wa la yamla'u fawqa ibn adam illa turab. Apabila manusia itu diberi 2 sumur, 2 tibubu, 2 lembah yang berisi emas, dia tidak pernah puas. Yang dia cari wabatagasalisan, dia cari sumur, lembah, tibubu kata tolong. Pertanyaannya, kapan manusia puas? Wala yamla'u awfa bana adam illa turab. Bahwa anak Adam itu bisa puas ketika mulutnya sudah disandarkan di dinding tanah sebelum dinding hari. Begitu birimu, kalau kamu sompu, baru dia sadar. Apapun yang saya miliki kemarin di dunia tidak punya apa-apa hari ini. Saya kembali sama dengan lalampa toboli. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini makna ajakan dari Allah, hayya 'alas shalah. Datang kita karena yang kita bawa pulang bukan kebendaan, kecuali nilai dari sebuah kepatuhan kita kepada Allah. Panggilan yang keempat, kita dipanggil oleh Allah, hayya 'alal falah, mari rebut kemenangan. Jemput ini kemenangan. Siapa yang panggil? Allah lewat suara muazzin tiap hari. Anak wilham eo nongare. Hayya 'alal falah, lurus suara nagaya tapi natuam najama ya. Hayya 'alal falah, mari rebut kemenangan. Tapi kita enggan, berat, banyak alasan, dana sesa, dana sibuk, njaim kue rangaya kita nasihat. Itu alasan. Njaim kue rangaya aku nasesa, itu alasan. Kita tidak mau jemput, padahal langkah kita dari rumah
Bismillahirrahmanirrahim, mau menuju dari arah mana panggilan itu, bukan langkah yang sia-sia. Dosa diampuni, derajat diangkat, pahala dilimpahkan. Tapi kita tidak mau jemput, tidak mau sahuti dari arah mana panggilan itu. Nah sana pak kita sapa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita inginkan kemenangan, kebahagiaan, mimpi. Boleh saja kita menghayal ketika kita turun, aneh, laikah, aneh kepohia we, kutoho we, madungga we, sampai nanti tarik yang pernah tidak dapat madungga. Jarang kebayangnya. Tapi Allah sudah janjikan 2 rakaat sebelum subuh, pahala 2 rakaat lebih besar daripada dunia dengan isinya. Tapi belum mau juga kita datang. Kapan? Apa iya ada jaminan bahwa kita masih boleh hidup beberapa tahun lagi? Woi, mani yang woi, ya pegokare mana penyebab kematiannya ini? Hanya karena strom. Berapa sih kekuatan strom yang ada di pemanas? Tapi asbab, inilah penyebabnya. Karena ajal tidak akan pernah datang kalau tidak ada sebab. Kematian tidak pernah terjadi kalau belum ajal. Karena rendah usi kami, nauzubillah, tukang begitu isu kabel induk di atas, nanti loe, nanti upaku besi. Itu napa lihat pandas itu apa nasangan? Yang ambil gigi pandas itu. Angker, pokoknya 60 bolon koro. Alhamdulillah. Dan natubu sampai we. Karena belum ajal. Dibanding dengan stromnya pemanas. Ajal tiba. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, daerah Pakarudin Tawal. Ini panggilan Allah yang pertama lewat muazzin. Panggilan Allah yang kedua yang dia disuarakan oleh Allah dan disuarakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ngajak orang. Sehingga saya punya istilah, haji itu bukan untuk hadiah ditujukan pada orang yang kaya, tapi hanya orang yang mampu. Manis tokoh, bukan orang kaya. Banyak orang kaya tidak terpanggil, banyak orang kaya tidak punya kemauan, tapi banyak orang yang punya kemampuan untuk nabung. Alhamdulillah tahun kemarin saya dengan Pak Haji Irfan, saya pindah-pindah tempat bicara itu waktu di Masjid Haram, di Masjid Nabawi pindah-pindah. Saya komunikasi dengan orang yang dari Lampung, dari Palembang, dari Jawa Timur, Jawa Barat. Pernyataan orang tua itu nak kejo-kejo orang. Kalau saya ini memang tidak pantas untuk naik haji. Pekerjaan saya cuma pemulung. 28 tahun saya nabung. Pemulung Pak. Tapi dia punya kemampuan bersabar untuk menyimpan sedikit demi sedikit. Dengan niat karena Allah dipanggil. Jadi haji bukan khusus untuk orang kaya, tapi untuk orang yang mampu. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, panggilan Allah. Ini 2 panggilan di dunia, masih boleh kita memperbaiki diri dalam rangka untuk merubah apa yang pernah kita lakukan. Tapi satu panggilan Allah yang terakhir, yang panggilan Allah yang disuarakan dan dibawa oleh Israel alaihissalam, pencabut nyawa. Itu panggilan yang memisahkan kita dengan segalanya. Tararinjanina bahwa rongonai dan nadohu. Allah tidak tahu bahwa istrinya masih cantik, masih primadona. Tidak. Allah tidak tahu ada anak yang yatim. Allah tidak tahu ada orang tua yang bersedih, ada istri yang nangis, ada suami yang merintih. Dia tidak tahu. Jika saatnya tiba, panggilan Allah yang dibawa oleh Israel alaihissalam, malakal maut, pencabut nyawa. Dan boleh kita sensus berapa banyak janda yang ditinggal oleh suami, dan berapa istri, berapa suami yang ditinggal oleh istri. Boleh disensus Pak. Kemana mereka? Selamanya. Mau ketemu? Belum tentu. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah ini. Ini ajakan
Allah pada kita sehingga semua apa yang Allah perintahkan itu ada manfaat. Yang kedua, Allah ajak kita, Allah seru kita karena ada manfaat. Allah bentuk jiwa kita menjadi ruhul ubudiyah, ruhul ibadah. Dalam jiwa kita ada keterpanggilan untuk melaksanakan ibadah karena itu hakikat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah pada Allah. Allah yang kita sembah, bukan sesuatu. Allah. Minta pada Allah. Dan Allah itu mengatakan bahwa orang yang paling sombong di dunia ini orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta. Orang paling sombong kita minta. Persoalan dikabulkan atau tidak kembali kepada kita. Kenapa tidak dikabulkan? Pertama, doa tidak akan dikabulkan oleh Allah manakala dalam diri kita, dalam perut kita masih ada rezeki, masih ada makanan yang haram. Doa tidak akan terkabul. Yakin. Ditolak oleh Allah, belum diterima. Kalau dalam diri kita ada rezeki, makanan haram, apa yang kita peroleh dengan cara yang kasar atau yang halus dan apapun namanya tidak akan diterima oleh Allah doa. Yang kedua, doa tidak akan pernah diterima oleh Allah manakala kita tidak dahului dengan istighfar. Istighfar dulu, baru alhamdulillah, baru salawat pada Nabi. Doa dan yakini, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau doa diterima, ada yang umpama kita mau liur juna lun tahu, taji karyonu mata. Buang keinginan untuk memiliki orang punya. Mulai naboko mau putih nanya. Coba mau putih. Ipakuni mo ipakuni ka ana mo naudzubillahi min dzalik. Tapi tarari mo yai, pelapat tari. Si kami mo tari. Apa yang mau toh pun kita tidak tahu, tapi aneh Pak kejadiannya. Itu lalu menjawab sarwanggane ya, aneh betul kejadian yang belum pernah saya dapat. Sudah banyak kampung yang saya jelajahi, saya pergi, belum pernah saya dapat kejadian itu, aneh sekali. Pun tinggal di tobonda sanggu yang buli, buana di keni sapona, foto nani timai pakoni kajapa. Ditobong karena pun kalau dia buat di gerobak, Ustaz, saya tebang Ustaz punya pisang, ini buahnya. Saya minta halal dari batangnya untuk saya jadikan makanan sapi. Bahasa Jerman bilang tambal ya. Itu di mau tahu. Apalagi di pelama. Jadi buang rio numata. Rasa ingin memiliki orang punya. Arapano kalau pun tahu nafal jangan boku dirempe mau disodi di joka mau. Besok bayarannya, tebusannya kata Nabi, setiap darah dan daging tumbuh dari barang yang haram, yang pantas menjilatnya hanya neraka. Nauzubillah min zalik. Buang. Mario man. Manu. Logo si kami manu jauh sama. Terganggu terus kasih. Stres. Ayam tiap malam om neuro. Tapi ada ria alhamdulillah aman ayam. Tapi saya sabuin abung kamu mau tomoji. Era timah. Kalau mau doa kita diterima. Bagaimana Ustaz kalau sudah pernah saya lakukan? Alhamdulillah, tobat. Minta ampun pada Allah dan berjanji tidak mengulangi. Insya Allah, Allah ampuni dong. Tapi mau tobat ane toto bang balbine noana. Maaf ibu gue. Waktu balbine numpawa kenjau hama. Luar biasa aja. Tamu baruang ngaring yang kajuan nang ngareng-ngareng. Ruang bulan lo Korea nang ngidau. Padahal waktu numpau tenjau la ilaha illallah nang ngareng no tumang naudzubillah. Nangis luar biasa. Tarang toto mo ya kurang tarang mo ya mo anak. Nandasa. Tolong bulan na liuren. Muntah-muntah ya. Ini tapi tara balwineri
Sampiran puluh nak apa. Jadi kalau pernah kita lakukan itu taubat supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada zat yang mampu nolong kita kecuali Allah. Kalau kita minta tolong sama manusia, berharap pada manusia, tunggulah yang kau dapatkan kekecewaan. Tunggulah. Siapa yang berharap pada manusia, ujungnya adalah kekecewaan. Sangguyambaa hari ini orang yang banyak broken home. Pantoi mina ada rampoler ketapai. Ulang sampai sungguh mina ada rampoler goruan. Jika mati kanu ada niat narkoba sifon. Jamunak kecewa. Kenapa? Karena berharap pada manusia. Pasti dia kecewa. Tapi kalau kita ngadu curhat pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah kecewa. Curhat pada Allah, jangan curhat pada manusia. Sebab kalau kita curhat sama tetangga, sama orang lain, setiap pun kawan kita popea sih. Kapan anak kita lakukan ranjapun pengadun tajau. Nomore mau koyang paling. Yang lo kori, nanti orang nan jalapi. Sampokan apa karena. Tapi kalau Allah kita curhat, kita Allah tempat kita ngadu, Allah tidak pernah buka rahasia kita. Dan Allah akan selamatkan, dia beri solusi, jalan keluar dari apa yang menjadi permasalahan yang kita terima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dibentuk oleh Allah memiliki jiwa atau ruhul ibadah, ruhul ubudiyah, supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kedekatan kita, doa kita sahuti pernyataan Allah, ud'uuni astajib lakum, minta saya akan kabulkan. Tapi syaratnya itu jangan diisi darah daging kita dari barang yang haram, supaya doa kita dijawab. Yang ketiga, makna dari anjuran Allah, perintah Allah, ajakan Allah untuk membentuk diri kita, ada atau memiliki ruhul jihad. Dalam jiwa kita ada roh, ada semangat, ada jiwa untuk jihad di jalan Allah. Jangan dimaknai lain bahwa jihad bukan hanya sekedar perang, mikul senjata, bunuh orang, tidak. Kita ikhlaskan bagaimana apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita korbankan demi meraih sukses kemuliaan di jalan Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu bentuk jihad kita, perjuangan kita, kesanggupan melawan semua keinginan dalam rangka menghadirkan diri di hadapan Allah. Termasuk malam ini, alhamdulillah, ada sinetron yang menjadi idola di Indosiar. Jalan kaito mau nasalah film Indosiar jabal bina nakonolog. Iya ibu tadi anak le berarti penggemar. Maaf saya tidak nuduh ibu, tapi kalau ada yang tertuduh sudah itu yang saya maksud. Masih ada lagi di SCTV, masih ada di jaringan yang lain. Tapi karena kita ingin, ada keinginan untuk mendengar, kita ikhlaskan itu, kita jihad, kita langkah ke sini untuk mengeper. Bagaimana kita bisa tertarik, kita bisa memulai untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hidup kita faham benar bahwa tidak ada kesempurnaan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri saja nabi yang luar biasa, tapi satu hari malaikat Jibril turun. Kedatangan Jibril ketika itu bukan bawa wahyu, bukan bawa perintah dari Allah, apakah Quran, ayat Al-Quran, tidak. Tapi kedatangan Jibril pada saat itu merupakan kedatangan khusus. Dia datang menasihati Rasulullah. Nabi dinasihati oleh Jibril. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad masih ada yang nasihati. Apa nasihat Jibril pertama? Ya Muhammad, i'ma syi'ta.
Hiduplah kau semau kau hidup. Tahu paduli ka tahu jamosiku. Tamu wepe orang tahu jamosiku. Tara pernah dengan yepe munasihat tahu jamosiku. Hiduplah kamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, bahwa kamu akan mati. Ini nasihat pertama dari Jibril kepada Rasulullah. I'ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu hidup. Tapi ingat, kamu akan mati. Yang kedua, wa'amal ma syi'ta fa innaka mufariquh. Kerjakan apa yang ingin kau kerjakan, tapi ingat, satu waktu kau akan ditanya dengan apa yang kau buat. Yang kau kerjakan, lipat ku tanam kue, kapan? Besok. Ditanya. Ya aku nomor-nomor ke karatasa. Nah dia untuk tobu-tobu dari meja naik lele, tapi opo eno singgara umuni mo. Pakai kartu. Mungkin, tapi besok ditanya. Saya duduk asik-asik di si robung weva pompoy si monja orang. Opo ya aku nadung kamu. Silakan. Narkoba. Laksanakan, kerjakan apa yang kau kerjakan. Silakan. Tapi ingat, besok kau diminta pertanggungjawaban. Ya kunjo pulang ngonjo dosa dongo mate, tiba-tiba larang kantong menyari abu tolokodi. Ta'udzubillah. Mulai ini sisi mau uan larang. Silakan. Tapi fa innaka mufariqu, kau besok ditanya. Ditanya oleh Allah tentang apa yang kita buat. Kita asik untuk melalaikan sebuah ibadah padahal kita tahu. Saya tahu hukumnya kalau tinggalkan sholat itu, kata Nabi dengan kalimat yang kejam, nauzubillah, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggalkan sholat dengan sengaja, dia kafir yang nyata. Ini pernyataan Nabi. Tanpa kompromi ini. Kita tahu jalannya, tapi kita tidak mau pergi. Kita asik dengan kesibukan kita. Kita asik dengan pekerjaan kita. Padahal kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu bahwa ketika kita yang paham, kita yang tahu, lalu kita yang tidak kerjakan, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat Allah sudah katakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemarahan Allah bagi orang yang hanya tahu berbicara tapi tidak tahu mengerjakan. Dia tahu haram, dia tahu halal, dia tahu larangan, dia tahu maksiat, tapi dia lakukan. Itu yang lebih bahaya hukumannya ketimbang orang yang awam sama sekali. Ini nasihat kedua. Wa amal ma syi'ta fa innaka mufariq. Yang ketiga, wa qatim ma syi'ta, cintai apa yang kau cintai. Cinta anak, cinta harta, cinta mobil, cinta rumah besar. Semua kita cinta. Tapi ingat, fa innaka masyiyun fiha. Kau akan dipisahkan dengan apa yang kau cintai. Ibadah anak kita. Kita cinta anak kita. Almarhum, nauzubillah. Si istrinya Yakub boton orang di nelayan sana. Pasal. Dan nakapa orang cuma ilok na tas naraka orang na balbinawi. Pekutana kita kita semo ane mangge simbo. Semo ra jom rongo na cuma dan nakapa. Begitu cintanya dia dengan istri. Tapi kehendak Allah panggil suaminya. Nah malah Pak yang pertama, hanya air mata, duka, keharuan, kesedihan yang dia lambangkan ketika itu. Tapi untuk menahan tidak. Dipisahkan oleh Allah dengan apa yang kita cinta. Berapa banyak orang yang cinta anaknya. Terakhir Allah pisahkan dengan anak. Jadi Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan, kita akan dipisahkan oleh Allah dengan apa yang kita cinta. Termasuk cinta kita pada rumah. Saya ingin ulang. Tahun 2003 kemarin 2002. Kebetulan saya masuk perguruan tinggi akhir pekan. Pak Haji. Yang hanya Sabtu Minggu kuliah. Di perguruan tinggi akhir pekan.
Saya ajak teman-teman, mari kita, karena ini tuntutan. Sudah jalan di Unismu Palu, perwakilannya di Bolan. Ajak ibu. Setengah perjalanan pas 2 semester, Bu, kenapa tidak hadir lagi? Saya sudah tidak mau lanjut, Ustaz. Kenapa? Sampai rumah belum habis. Saya tanya ibu itu, Bu, kapan rumah habis? Saya belum pernah lihat ceritanya rumah itu habis. Bagaimana, Ustaz? Iya, sudah di dalam kita. Begitu keluar, lihat catnya pudar, Pak, ganti cat. Tidak pernah habis. Masuk di dalam, kursi sofanya mulai nantok, nalulu, mulai nandahu mau jauh gabus, Pak, ganti kursi. Tuh Abi bilang, iya. Lihat kain horden, betul apa dekat hari raya? Kurang. Dekat hari raya, Pak, kain horden mulai nasolam, diganti Pak, tentu orang mana? Iya. Ini hidup. Untuk rumah, penghuni rumah juga tidak ada syukurnya dan tidak pernah berpikir di rumah itu dia akan selesai semuanya. Tidak. Besok hari raya turun ibunya, istrinya supaya tampil lebih pede karena rumah sudah gagah. Hijau Tosca, catnya hijau Tosca, cat anu sulit, kain horden, nauzubillah 2 lapis. Lulu jadi paku-paku ini sorong, pakai cincin. Kemarin kursi sofa mulai naum pemohoi anu baru, Garuda. Dari tandul, akhirnya tidombok kita. Pernah sumpah. Kursi banyak. Karena mau lebih pede, mau lebih tampil beda sang istri, numpas sabi moncerong mana. Pak, saya mau ke salon. Untuk apa? Rebonding. Padahal rambut sudah gagah, Pak. Bu, nagayang. Maaf ibu-ibu, saya tidak menyinggung. Rebonding, dan tuh orang. Iya. Naik motor pergi di salon, rambut yang bergelombang pulang jadi lurus. Nauzubillah, tampil beda, primadona. Penyaksian suami saat itu. Kamu udah gaya korong. Iya, tapi pulang nandiu ini. Nah kuya, dia dorong motor, mogok. Motor pesawin aja kongkor. Pulang mogok. Gara-gara sapunya bukan senyum kembali di rumah, pulang dari salon bukan senyum, bukan bahagia karena rambut yang keriting di rebonding, bukan. Tapi hama mulai nombu, tamu na lompelengin. Napa sabana? Motor mogok. Itu gak karena romana. Pak, tora mau hari raya Pak, orang pe orang tua. Mau hari raya Pak Mama dan Papa, tapi ini motor so tidak bagus, ganti motor. DP suami bilang, iyo, bukan cuma motor yang kita mau ganti, so dengan satu kali. Inilah hidup, Pak. Sehingga itu Imam Ghazali bilang, pertama, hidup itu wahai muridku sama dengan bayangan. Semakin kita mendekat dia semakin jauh. Hanya 1 detik saja dia menyatu dengan kita. Tapi sebagian besar dia menjauh dari kita. Sama dengan mengejar bayangan. Itulah hidup. Yang kedua, hidup itu sama dengan minum air laut. Sebanyak apapun yang kita minum, tidak akan pernah merasakan kenyangnya. Semakin diminum semakin haus. Ini hidup. Tapi banyak kita yang ditipu oleh kehidupan. Yaitu Quran bilang wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya kehidupan dunia itu tipu daya belaka. Banyak orang yang lalai dengan tipuan dunia sehingga dia tidak sadar. Nombulaga di mata. Kalau sudah sampai di sini tuh roh, kamu lihat udah. Doa tidak diterima, tobat sudah tidak diterima. Tahu? Olehnya masih dia beredar dari ujung kaki sampai ujung rambut ini. Ada zat Allah yang gaib dalam diri kita sebagai mesin penggerak. Mari kita manfaatkan untuk dekat dengan Allah supaya besok kita neemoreke sosok. Apa dalam hidup ini 2 direket. Pertama aneh.
Ane bahasa kami logo kira-kira sama dengan Pak Haji Sudirman Ojo. Ane kita ri ane terus ane reket. Ane na boleh aku sauna sekolah tatu na jadi manusia. Ane tanya juli aku noromo siapa tetap pemberataan. Ane terus nale na opo mo na oleh mo tabre pun. Kalau penyesalan masih di dunia ini, alhamdulillah masih ada peluang untuk narik diri, memperbaiki. Tapi besok tidak ada lagi arti penyesalan. Pamornya Yesus kamu orang mereka-rekaan. Itu betul kan Bungana? Setiap saya kasih sambutan di penyerahan pendidikan, laporan pendidikan saya sampaikan orang tua tidak usah diwariskan anak-anak untuk menghitung jikalau andai kata umpamanya. Tidak usah. Cukuplah kita yang gagal. Sekolahkan mereka supaya jangan kata onjo, kata aneh itu raulangin anak. Aina boleh aku siapa? Termasih rata kupangane buku ewe yang kegunang onjo atak. Ayo sekolah muni kami saya tahu eva komi muni we betul. Suka meroro reke-reke aneh hodi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan. Ini yang kita renungi dalam ini. Karena pada akhirnya ketika kita pulang, tak apa-apa. Silakan siapkan pakaian emas, rantai, kalung, gelang, gitu. Dipaksa bilanji di anu lempak kita norene begitu naik kamar tuangku barajan uwala pakai kawaduri ngisi mudik. Dugaan saya hanya pagar yang punya kawat duri, rupanya ngisi muino ya kawan. Tapi begitu pulang besok taren ya guna nak kawan tidak mampu membendung serangan malaikat. Karena yang mampu melawan malaikat mungkar nakir itu cuma Umar bin Khattab. Selain dari itu tarian tahun tanina, pagang kamaroso, panginjai nabang pakai panggagara, tarik gunana. Yang berani melawan malaikat mungkar nakir dalam kubur ketika bertanya marabbuka, kau tidak tahu saya bahwa saya pencinta Allah yang utama. Man nabiyuka, kau tidak tahu saya sahabat Nabi. Dibentak malaikat. Tapi coba-coba kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang boleh kita atasi dalam hidup ini untuk menuju sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemampuan kita untuk sabar. Termasuk doa kanggo simbo ananggu pinoananggu elokori papa nama kumpung elokori bainona ketika dapat musibah ini. Kata kunci dalam rangka antisipasi musibah ujian dari Allah, sabar, sabar. Sehingga satu ketika Ummu Salamah itu ditinggal oleh suami. Ummu Salamah ditinggal oleh suaminya. Suami yang paling dia cintai, sehingga muncul pernyataannya lewat sebuah syair bahwa tidak ada yang kalau sekiranya Abu Salamah itu adalah mata, biji mata itulah biji mata saya. Ini pernyataan dari Ummu Salamah. Didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi pernyataan itu, Rasulullah suruh sahabat sampaikan sama Ummu Salamah, bukan itu pernyataan orang yang diuji oleh Allah, tapi ini doanya. Allahumma ajurni fi musibati fa'alif li khairan minha. Ya Allah, beri saya kekuatan dengan musibah dan beri saya ganti yang lebih baik. Apa makna dari doa yang dipanjatkan oleh Ummu Salamah yang diajarkan oleh Rasulullah? Tidak lama kemudian Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah yang ke-9. Doa orang yang sabar. Jadi pertama Bapak Ibu, kesanggupan kita untuk sabar menghadapi hidup ini. Yang kedua, kemampuan kita menata hidup kita dalam keluarga dengan konsep Islam. Karena godaannya luar biasa. Istri sabar, tapi suami tidak. Suami boleh sabar, istri tidak. Sehingga dalam hidup ini ada 4 keanekaragaman ini. Sebentar saya suruh pilih sama ibu-ibu, khusus ibu-ibu, bapak-bapak tidak. Nah, kalau salah jawab tidak dapat hadiah. Yang pertama, di dalam hidup kita ada yang suaminya beriman taat, istrinya kafir.
Nabi Lut alaihi salam. Nabinya taat pada Allah, istrinya penyembah berhala. Yang kedua, rumah tangga, keluarga yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran kita di hari ini. Yang pertama Lut, dia taat. Tapi yang kedua istrinya. Yang kedua, istri taat pada Allah sehingga menjadi manusia pilihan masuk surga tanpa hisab. Keluarga Fir'aun, Asia istri Fir'aun, jaminan surga. Fir'aunnya pembangkang. Istri beriman, suaminya kafir. Yang ketiga, suami kafir, istri kafir, Abu Lahab. Yang keempat, alhamdulillah, suami taat, suami beriman, istri beriman. Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya mau tanya sama ibu, pilih keluarga mana, Bu? Ibrahim. Ikhlas kan? Alhamdulillah. Tapi Ibrahim itu 2 istri. Siti Sarah, mamanya Nabi Ishak, dan Siti Hajar, mamanya Nabi Ismail. Pilih Nabi keluarga Ibrahim, boleh? Ikhlaskan suami kawin lagi. Karena itu pilihan kita. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang kita butuh, kesabaran dalam hidup. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas dalam menerima berbagai macam pemberian Allah. Tidak dilihat dari jenisnya, tidak dilihat dari banyaknya, tapi keikhlasan kita untuk melahirkan satu produk baru yang disebut dengan syukur kepada Allah Subhanahu. Bagaimana orang yang ikhlas itu? Jinawei pasti. Nah dia kita unanggoni anu rasa-rasa. Makan sate, bubur ayam, jus alpukat, macam-macam dimakan. Tapi besok pagi giliran kita ke belakang, tidak pernah kita tengok-tengok. Ikhlaskan engkau pergi. Kita tidak lihat satenya yang keluar, jusnya yang keluar, itu yang ikhlas. Tapi ada reke-reke kita tuh tidak ikhlas. Nenek suhu mau sate gue ya. Jadi Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, kesabaran, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu. Yang selanjutnya istiqamah. Jangan pernah kendor, jangan pernah berubah. Sekalipun badai menerpa, jangan berubah. Ketaatan kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu. Contohnya siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Waktu kaya dia taat, waktu miskin dia taat, waktu sehat dia taat, waktu dia sakit taat. Apa jawabannya? Ketika iblis datang menggoda, apalagi kau pertahankan imanmu? Dulu kau kaya, sekarang miskin. Apa dia jawab? Alhamdulillah pernah kaya. Begitu dia sehat, datang penyakit, apalagi kau pertahankan keimananmu pada Allah, pada Tuhanmu. Kau sehat, sekarang kau sakit parah, istrimu lari semua. Alhamdulillah pernah sehat. Ini bahasa orang yang istiqamah dalam rangka mempertahankan iman pada Allah Subhanahu. Jadi apapun ujiannya, apapun cobaannya, jangan pernah lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di balik itu ada satu mutiara yang tidak pernah kita dambakan akan datang dengan sendirinya. Bayaran dari orang-orang yang ikhlas dan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir saya sampaikan antemakumpung Sikaloko WI bahwa almarhum ini tidak butuh lagi apa-apa. Pagangkam japi tanduna sandok ora sambalen. Daging tidak sampai sama dia. Tidak sampai. Hanya untuk memenuhi selera kita yang hadir diundang.
Daging kurban saja yang dicontohkan oleh Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, "La yanalu luhumuha wala dima'uha, walakin yanalu taqwa minkum." Sesungguhnya darah dan daging dari sembelihan kurbanmu tidak sampai kepada Allah, yang sampai hanya takwamu. Jadi sandono tanduna kasambalen tamu vengi tidak sampai. Nomor rupiah boleh dari dula tidak sampai karena dia bukan lagi jasad, bukan lagi materi, dia sudah roh yang Allah atur, yang Allah janjikan, yang Allah jamin. Apa yang dia butuh? Doa dari kita semua. Tinggal doa yang dia minta, doa yang dia dambakan, doa dari kita untuk keselamatannya. Dengan harapan pertama prosesnya, sebutlah kebaikan orang yang meninggal dunia dan tutup semua rahasianya. Jangan disebut kejelekan. Yang kedua, doakan dia supaya dia selamat. Karena ada 6 manusia yang amalannya gugur menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sittatu asya wa tudbitul amal. Ada 6 perbuatan manusia yang menggugurkan amal. Satu di antaranya, saya kasih penasaran, hanya satu yang saya bawa dari 6 itu. Satu, al-istighalu bi huyubil khalq. Orang yang senang membicarakan kejelekan, aib dan kekurangan orang lain, tapi dia menyembunyikan aib dan kekurangan dirinya sendiri. Amalnya gugur, sholat, puasa, zakat, haji, habis. Karena jajaan tahu murid desa na eo-eo, jaan taraponan ini gitu orang. Ini orang yang amalnya gugur. Sittatu asya wa tunbitul amal. Ada 6 perbuatan manusia yang menggugurkan amalnya. Satu di antara al-istighal bi uyubil khalq. Orang yang senang menyebut kekurangan orang lain dan lupa kekurangan dirinya sendiri. Ini barangkali yang boleh saya sampaikan. Ini mudah-mudahan ada manfaat dan saya minta maaf sama kepala desa di sini, pemerintah. Ini saya datang bukan sebagai mubalik dari kecamatan lain, tapi saya datang keluarga. Nah, Pak lain gue ngapa ya pun menjil diwe. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Dengan harapan mudah-mudahan almarhum dosanya diampuni, amalannya diterima, azabnya diringankan, hisabnya dimudahkan, dan kuburannya Allah jadikan sebagai taman surga. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.